Halo sahabat Dinas Koperasi dan UKM Kota Padang, bertemu lagi nih bersama Nola dalam podcast UMKM kita. Dalam program Sapa Pendamping, UMKM berkabar, kami kabari. Hari ini kita berkunjung ke salah satu anggota nih, sumber rezeki ya, nih Mumun ya, yang berlokasi di Jalan Raya Ampang. Nih, kunjungan kita ke tempatnya Cilembu Coffee. Nah, bersama Uni Mumun. Uni Mumun, apa kabar? Baik, Baik ya, Nih Mumun ya. Nih Mumun adalah ketua ya, Nih Mumun ya, ketua kelompok sumber rezeki nih, salah satu kelompok usaha di Kuranji ya, Nih Mumun ya. Nah, salah satu anggotanya yaitu kakak, siapa kan namanya? Kakak Friyanti, panggilannya Kak Yanti. sama kakak Yanti nih. Kakak Yanti punya usaha Cilembu Coffee ya Kak ya. Nah, apa aja yang akan kita bahas? Yuk kita kupas tuntas hari ini. Olah mulai nih sama kakak Yanti dulu deh. Sama Kak Yanti. Kak Yanti boleh tahu nih usahanya Cilembu Coffee yang memproduksi nih ya Kak ya, ubi Cilembu gitu ya. Dan nggak cuma ubi Cilembu tapi juga ada tempat minumnya langsung ya Kak ya. Jadi kalau kita beli ubi Cilembu ada tempat nongkrongnya, tempat minumnya. Kak boleh tahu nih Kak, sejak kapan Kakak memulai usaha ini? Saya memulai usaha ini sejak tahun 2020. 2020, COVID dong Kak? Ya, pada saat itu kebetulan saya latar belakangnya kan seorang karyawan salah satu bank swasta ya. Nah, karena pindah-pindah terus, akhirnya memutuskan untuk resign dan berpikir untuk membuka usaha. Nah, 2020 itu kan saat COVID, saat masa-masa sulit. Nah, tetapi kita berpikir kehidupan terus berjalan. Iya betul. Lalu kita membuka usaha kuliner. Nah, kenapa ubi Cilembu? Ya, kenapa memilih ubi Cilembu? Nah, dari pengalaman ya, dari tahun ke tahun kita lihat bahwa usaha kuliner ini cukup bertahan dibanding usaha-usaha lain. Iya benar. Karena apa? Makan adalah suatu kebutuhan bagi masyarakat, kebutuhan pokok lah ya. Ya. Yang nggak bisa enggak. Gitu. Ya, wajib makan. Nah, kenapa memilih ubi Cilembu? Ini berlatar belakang dari dulu saya pernah kerja 10 tahun di daerah Tangerang. Nah, tapi bolak-balik ke Bandung juga. Nah, sementara bahan baku ini kan dari Jawa Barat, Sumedang ya. Dari Sumedang. Makanya saya mengenal ubi ini udah lama sekali. Tapi ubi ini adalah salah satu makanan sehat. Iya betul. Dan dia gak dikasih apa-apapun dia udah enak. Nah, udah enak. Jadi salah satu kenapa memilih ubi Cilembu yaitu salah satunya kita lebih mengedukasi makanan sehat dan makanannya juga enak. Ya. Walaupun ini ubi ya, tapi ubinya beda sama yang lain. Dan disukai oleh masyarakat mulai dari usia balita sampai lanjut usia menyukai makanan. Berarti banyak poinnya nih Kak. Salah satunya pilihan target pasarnya bisa semua kalangan umur. Terus ubinya juga kayak sehat gitu ya kayak makanan yang sehat. Jadi memang pilihannya orang nanti pasti akan memilih makanan yang sehat. Terus yang ketiga nih, karena Kakak memang udah pernah dan sering gitu bolak-balik Tangerang Bandung, udah punya relasi nih ya kayak untuk ubi ini. Nah itu juga menjadi motivasi Kakak untuk memilih ubi Cilembu ya Kak? Di kota kita, Kota Padang, belum banyak orang yang tahu bahwa ada jenis ubi yang rasanya enak tapi sehat. Nah, makanya saya berinisiatif kenapa tidak dibawa ke Padang. Dibawa ke Padang gitu ya, jadi pilihan ternyata alhamdulillah banyak yang suka ya dan berlangganan terus gitu. Iya. Satu lagi nih Kak, kekhasan dari ubi Cilembu ini selain dari teksturnya tadi yang lembut lah Kak ya, juga ada aroma madunya gitu nah Kak ya, wanginya gitu ya Kak ya. Nah itu juga salah satu menjadi pilihan Kakak tadi ya untuk memilih ubi Cilembu tadi gitu ya. Nah Kak, dari tahun 2020 nih Kakak buka usaha ubi Cilembu nih. Nah,
apa kak ini tantangan atau kesulitan apa yang kakak hadapi nih dari sejak kakak memulai usaha, terus apa nih solusinya gitu kak? Betul. Setiap usaha pasti ada tantangannya ya. Tantangan ya. Pasti nggak selalu berjalan mulus apapun itu usaha. Yang pertama itu bahan bakunya jauh ya. Jauh. Dengan begitu otomatis biaya operasionalnya sedikit tinggi ya. Iya. Nah, biaya operasional tinggi karena kita udah beda provinsi. Satu lagi tantangannya orderan bahan baku kita tuh nggak selalu sesuai dengan jadwal yang kita harapkan karena kita tergantung ekspedisi juga. Karena kita belum punya ekspedisi sendiri. Iya, iya, betul. Otomatis ekspedisi menunggu truknya penuh dulu baru Iya. bisa dikirim. Nah, itu satu. Yang kedua, dari sisi apa ya, karyawan, kita harus karyawan yang benar-benar sama sevisi dengan kita karena apa namanya, ubi ini kan dia dibakar pakai oven. Iya. Nah, itu harus ada cara atau Ada caranya. ada teknik membakarnya. Karena kalau asal-asal bakar aja hasilnya nggak bagus. Ya, teknik apinya sebesar Nah, apa, apinya lamanya nggak gitu boleh ya. besar, harus api iya, iya. sedang, terus harus dibalik-balik 15 menit sekali. Gitu. Iya, iya, iya. Nah, Nah, itu ada untuk karyawan berarti dikasih pelatihan dulu lah ya Iya, kak ya, betul, untuk itu betul. tuh ya. Dan sekarang berapa orang nih kak karyawan kakak? Awalnya kakak waktu itu buka 4 cabang. 4 Waktu itu buka cabang. 4 cabang karena di titik-titik tertentu. Masalahnya jadi gini ya, dalam usaha itu kita harus membangun sistem. Sistem, ya. Karena kalau sistem nggak jalan, nah akhirnya pada kenyataannya kita bisa ditipu karyawan. Ya, betul. Karena itu pengalaman yang sudah dialami sendiri, gitu kan. Jadi sistem itu setidaknya kita harus pakai aplikasi, pakai CCTV. Oh, iya. Itu 2 hal yang nggak boleh enggak sebenarnya. Ya. Jadi tantangannya itu satu lagi. Dari segi pelanggan, kepercayaan pelanggan itulah hal yang utama. Dijaga. Nah, itu yang penting dijaga itu yang Kak. paling utama dijaga. Karena apa? Kita tulis di sana kan ubi bakar madu asli Cilembu. Ya. Ya, jadi ubi kita nggak pernah pakai ubi yang misalnya ada dari Lampung. Oh, ada ya kak ya. Ada dari Kerinci. Nah, kita menjaga yang benar-benar asli dari desa Cilembu, Dari Jawa Cilembu, Barat. Jawa Baratnya ya. Sumedang. Karena kepercayaan pelanggan itu Kepercayaan benar-benar pelanggan. dijaga. Karena gini, dulu pernah kita dapat barang yang kurang bagus, akhirnya pelanggan komplain, akhirnya pelanggan berkurang, pergi begitu saja. Sejak itu adalah apa ya, pengalaman berharga karena kualitas Iya. kualitas itu nggak bisa benar-benar ya, itu masalah kepercayaan. Kepercayaan tadi ya kak ya. Nah, Ya. menjaga kepercayaan itu tuh Nah, juga. dengan cara benar-benar kualitas yang bagus. Iya, iya. Karena betul. rasa nggak bisa dibohongi. Ya, lidah nggak bisa bohong. Nggak bisa bohong. Katanya gitu. Nah, iya, memang betul tuh kak. Memang menciptakan kualitas kepercayaan tadi itu yang kita jaga. Nah, itu untuk yang jaga. pelanggan kita untuk percaya dan balik lagi ke Ya, kita balik gitu lagi. ya kak ya. Akhirnya banyak yang balik lagi. Karena Iya, itu tadi betul. pernah kejadian ya. Iya. karena Nah, supplier kualitas. kan kita nggak tahu supplier bisa aja kirim barang dengan kualitas kurang Iya. dengan harga yang sama, tetapi pada akhirnya kita tahu bahwa jenis ini ternyata banyak. Ada 14 jenis yang sama gitu ya, tapi dengan kualitas. dengan judulnya Nah, ubi bakar ubi Cilembu, tapi mereka bisa aja kasih yang bukan original. oh iya. Ya, Iya. jadi nggak semua. Jadi orang taunya ubi Cilembu, padahal ada yang original, ada yang benar-benar sama kayak sepatu ya. Iya, iya. Ada yang brandednya memang original, Iya, ada yang branded KW-KW. KW1, KW2 sama persis. Ya. Nah, ini juga poin penting nih. Kalau yang mau jadi cari ubi Cilembu yang asli originalnya ada di Ampang. Jalan Ampang, Jalan jangan Raya coba Ampang, nomor 3. ke sini gitu. Nah, itu udah dijamin gitu ya kak ya, Dijamin, insya dijamin Allah. 100% gitu. Ya. Nah, dalam perjalanan usaha kakak nih, kakak udah biasanya tuh kan kemarin dari awal kan udah perorangan ya kak ya. Ya. Ada mengalami kesulitan kak gitu. Nah, terus sekarang alhamdulillah kakak udah bergabung nih bersama
kelompok sumber rezeki. kelompok usaha sumber rezeki yang ketuai sama Uni Mumun nih, ya kan? Nah, kenapa nih Kak ada apa kok bisa sampai masuk Kakak nih ke kelompoknya sumber rezeki ini? Ya, jadi selama ini kan kita berjalan sendiri. Iya. Ternyata kita kalau sendiri apapun itu, sampai kayak sapu lidi ya. Iya. Sapu lidi kalau sendiri bisa nggak bersih ya tempatnya. Nah, ketika dia diikat bersama, ketika diikat bersama, lebih kuat gitu dia ya. akan bisa menghasilkan yang kita inginkan. Iya, iya, Sama. iya. Jadi setelah tahu informasi, oh ternyata banyak grup-grup UMKM yang bisa mensupport gitu Iya, kan. sama. Dan itu kaitannya ada dengan dinas koperasi, pokoknya yang mensupport UMKM. UMKM ya betul Kak. Akhirnya bergabung sama beliau di Mumun. Waktu itu ada bazar, lalu dari dinas koperasi pun mampir ke Cilembu dan menawarkan kakak mau ikut grup nggak, dan ada bazar tuh di situ. Kebetulan wah ini bagus ini gitu kan, akhirnya bergabung. Ternyata di situ ada komunitas berbagai macam kuliner dan yang lainnya. Nah dari situ kita bisa berbagi, kita dapat ilmu dari beliau, teman-teman sesama teman sesama usaha, apa sih halangannya, gimana caranya, kalau modal kurang segala macam. Akhirnya dengan banyaknya kita itu idenya banyak. Iya. Jadi kita bisa sama-sama support dan saling support. Contoh, kita dapat ilmu dengan adanya pelatihan. Oh iya, iya betul. Ada pelatihan. Info nih ada pelatihan. Oh dari dinas apa gitu kan. Nah itu luar biasa. Ilmu yang tadinya kita tahu jadi tahu. Iya betul. Itu strategi juga. Gimana nih supaya barang ini laku. Nah di kelompok kita aja kadang kita ceng gitu, barter gitu kan. Saling bantu gitu ya penjualannya. Jadi banyak sisi positifnya. Banyak ya pengaruhnya kayak kita ke Nimumun nih. Oke. Ketua Sumber Rezeki kelompok usaha yang berdomisili di Kelurahan Kurangi ya Nimumun ya. Boleh ini sekretariatnya juga. Sekretariatnya di sini setelah pertemuannya ya. Mabesnya berarti di sini ya. Jadi berarti basecampnya udah salah nanti kita nih langsung ke basecampnya kelompok usaha sumber rezeki nih. Nah nih Mumun, sumber rezeki itu kelompok apa sih nih Mumun? Kelompok usaha yang seperti apa nih Mumun? Berapa anggotanya dan kemana orientasinya kelompok ini didirikan? Dulu awalnya nih Mumun mendirikan grup Sumber Rezeki ini karena ada Nimu ketemu dengan Pak Dewan. Pak Dewan. Ya, Ibu sendirian nih apanya. Beda Ibu bikin lah misalkan kube, misalkan anggota, ada kria, ada apa gitu kan. Tuh Pak, gimana cara tuh Pak? Ibu rekrut lah. Mana teman-teman Ibu bergabung. Nah kebetulan teman-teman Nimu ini usahanya kecil-kecil semua, nggak ada yang wah gitu. Nah sejak gabung dengan Nimumun, insya Allah udah wah semuanya sekarang. Karena dibantu juga Nola sama bapak tuh sama ibu-ibu tuh dibantu kan. Ya Pak, kami karena Nimumun nggak mau minta dana, kami minta apa aja Pak support kami gimana. Ayo Bapak pesan aja ke kami misalkan snack box, tapi jangan pembayarannya setelah kami antar langsung bayar. Makanya insya Allah lah teman-teman Nimun aja lah ketemu Mayanti. Oh ya Nimun itu suka lah, Nimun orangnya bagus ini, kayak gitulah. Makanya berjumlah 38 orang. Sekarang udah berjumlah 38 orang dan itu usahanya semuanya ada kuliner, ada jasa, ada kria juga gitu ada jasa, ada laundry. Ada jasa juga berarti ya. Aksesoris itu. Iya, aksesoris juga, aneka sambal juga ada sambal, ada macam-macam lah. Sekian ini ada Cilembu ini ada 4. Dia sendiri ada 4 macam nih apanya. Banyak. Iya, Kakak 4 berarti selain ubi Cilembu ada laundry, ada usahanya, ada laundry juga. Oh iya, ada laundry juga. Terus apa lagi rice bowl-nya juga. Oh ya, makanan kayak rice bowl terus yang kayak makanan tadi ya udah seperti ini ya. Ada keripik Cilembu juga. Keripik Cilembu tuh di depan. Ada keripik Cilembu juga gitu ya. Berarti yang paling penting itu bisa makan di sini gitu nah. Oh ya, ini. Ada keripik dari ubi Cilembu. Dari ubi Cilembu ini. Ya, wah. Boleh dicicip.
Ada lagi yang mau tanya nih sama nih Mumun nih. Iya. Kelompok usaha sumber rezeki yang beranggotakan tadi yang adanya kuliner ya, jasa Kria, juga, kria jasa. juga, aksesoris gitu juga ada. Yang berjumlah 38 orang tadi ya nih Mumun ya. Itu kegiatannya apa aja nih Mumun? Kami ada kegiatannya Jumat Berkah. Ada Jumat Berkah. 1 kali sebulan ada Jumat Berkah. Jadi kemarin agak terpending sedikit karena terlalu sibuk. Kami banyak yang Oh ya, bazar kemarin ya, akhir tahun ya gitu. Jadi dipending. Jadi Jumat besok kami langsung berkah. Jumat Berkah. Oh, Jumat Berkah. Iya. Terus ada pertemuan bulanan juga nih Mumun, sekali sebulan dan Sekali itu tuh sebulan. diisi dengan apa? Setiap pertemuan ada acara nggak yang diisi dari Jadi kami setiap pertemuan itu disuruh bawa apa? Bawa kayak Yanti nih kan, bawa ubi cilembu. bawa ubi gitu. cilembu. Ada yang berminat langsung jual. Kayak Ibu Eti, dia bikin risoles langsung. Pokoknya kayak gitu, siapa yang ada produk, akhirnya semua barang tuh kami juga yang beli. Jadi uang tuh beredar kami ke kami juga. Ya, berarti sama dengan apanya? Sama-sama apa lah gitu nah ya, saling gitu ya. Jadi setiap Bali pertemuan galeh tuh- kawan gitu nah ya. Setiap pertemuan itu kita tidak melekan uang aja, karena kami kan sosialnya ada 20.000 Ya. sebulan. Oh Ada. sudah ada Ada iurannya pakai sosial. uang sosialnya ya. Terus juga ada nggak nih Mumun dalam kelompok setiap pertemuan juga ada misalnya untuk upgrade nih pengetahuan sama keterampilan kita nih melalui pelatihan gitu nih Mumun ada diisi kelompoknya gitu kan. Tapi kami aja belum ada kami untuk keluar belum, misalnya kan ada kayak bergabung dengan dinas mana. Iya. Tapi untuk kami udah. Sudah ya, berarti ya. Oh, berarti itu lagi satu lagi nih Mumun. Dari Dinas Koperasi dan UKM Kota Padang kita kan juga punya nih pendamping UMKM kita nih yang ada di kelurahan. Nah, apa perannya terhadap kelompoknya nih Mumun nih? Selama ini masih taruh komunikasi aja baru. Tapi kemarin Imun udah dikasih apa namanya, Bu, ada bazar nih, Bu ikut Bu. Selalu ya, itu diikut. TP yang apa yang kasih Ya, Bu. ya. Berarti Sudah ada sudah ada dikasih fasilitasi Udah. bazar ya nih Mumunnya untuk promosi ya. Insya Allah itu dikasih terus tiap bulan. Terus juga ada pelatihan gitu nih Mumun. Ada ya, Sering. ada ya diikutkan Sering. sama pelatihan Dinas Koperasi. Ada di Dinas Koperasi dan UKM Sering Kota dinas Padang. koperasi yang selalu membantu. Iya, dan juga nggak lupa nih nih Mumun juga udah sering masukin ya produknya ke di iya. tahun Pak Etos kita di Dinas Koperasi dan UKM Kota Padang juga Kue sudah masuk. talam, Iya, kue pokoknya talam. diminati orang Nola udah coba. Iya, iya, iya. Dadam juga ada coba kan. Ada produk yang udah masuk ke di tahun Pak Etos kita itu udah dikurasi. dikurasi dulu langsung sama Ibu Sekdis kita. Jadi nggak abal-abalan, udah yang memang berkualitas gitu ya nih Mumunnya gitu. Nah Kak, ada yang mau tanya nih untuk pemasaran nih. Pemasaran untuk ubi cilembu nih sekarang Kakak udah juga gimana nih? Kalau sekarang sih kita masih karena ini aja ya, karena para pelanggan udah langsung ke sini aja, kalau Iya. lihat sendiri. Kalau kakak sih udah masuk ke GoFood, Oh, udah ada di GoFood. udah di GoFood, ShopeeFood, GrabFood, udah. Cuman sekarang kan lagi boomingnya TikTok ya. Iya, betul. Apapun jualan orang masuk ke TikTok. Iya, betul. Jadi kakak kita juga pengen punya keterampilan melek teknologi. Iya. Kakak juga pengen jualannya di TikTok gitu. Nah, ini Pengennya sih sebenarnya gitu. Jadi, betul. tadinya penjualan kita misalnya cuma 1 ton atau Iya. 2 ton, bulan berikutnya jadi 5 ton atau 10 ton gitu. Kenapa tidak? Iya, Kenapa betul. tidak? Gitu kan? Nah, itu juga kunci dari digitalisasi tadi ya Kak untuk Ya, menambah kenapa orang jangkauan. penjualannya di TikTok kakak lihat misalnya nih kayak pakaian segala macam penghasilannya bisa 200 juta sehari loh, Iya. sehari. Nah, walaupun kita hanya kuliner, tapi kan nggak menutup kemungkinan. Jadi kita minta juga ke dinas koperasi gimana sih caranya kita tuh lebih greget, lebih berkembang maju. Jadi UMKM ini bukan hanya sekedar UMKM yang dipandang sebelah mata sama Iya. orang, tapi kita tuh punya nilai nih Mon, Iyalah. punya nilai yang berkualitas, baik itu Iya, packagingnya, packaging. packagingnya, terus
cara pemasarannya yang tadi itu teknologi tadi. Jadi kita pengen juga sebagai apa ya, affiliate ya, affiliate. Iya, Nah gitu affiliate. sih harapannya biar kita lebih wow gitu ya, amazing. Iya, sama. Terakhir nih Mumun. Dari juga Kakak Yanti nih, boleh nih bercerita nih dari perjalanan usahanya nih Mumun dan kelompoknya juga harapan untuk kedepannya di tahun 2025 ini apa? Kita ke nih Mumun dulu ya. Kalau Nemomon dia sebagai ketua sangat banyak harapannya. Banyak Karena harapan. ini anggota Nemomon memang perlu dibantu, perlu disupport terus. Karena kami memang dari nol, tidak ada yang memulai mensupport itu belum ada. Memang dari nol kali. Jadi Nemomon mintalah untuk dinas koperasi selalu mendampingi kami. Misalnya kadang ada pelatihan, ada bazar, janganlah dilupakan kami gitu. Sumber rezeki. Sumber Karena rezeki. apapun yang diminta orang, misalkan Nimun ikut ini apanya kulinernya, kami semua ada insya Allah. Ada gitu ya. Dan dijamin, kalau udah coba kan Ya. dijamin enak. Enak. Itulah Jadi, harapan Nimun. harapan Nimun Semoga nih. didampingin terus. Jangan bosan-bosan untuk mengundang sumber rezeki ini. Catatan. Catat itu. Harapannya untuk tetap terus tidak mulu-mulu hanya itu aja. iya, untuk tetap diperhatikan dan didampingi. Memang perlu didampingi gitu ya nih Mumun ya. Sangat butuh sekali. Sangat butuh ya dari kakak Yanti nih langsung nih dari usahanya Kalau nih. kakak pasti gimana sih supaya cabangnya bertambah, Iya tuh harapan di tahun 2025 income-nya nih. meningkat, ekonomi ya sejahtera, semua karyawannya juga sejahtera karena Iya. kita semua saling membutuhkan. Iya betul. Owner butuh, karyawan butuh, semua saling nggak bisa kita sendiri. Iya. Apalagi dinas koperasi selalu mendampingi kita. Terus gimana sih supaya produk kita ini berkualitas, kualitasnya lebih punya nilai lagi. Iya. Dengan nilai itu kan nilai jualnya lebih tinggi kan otomatis kita makin berkembang. Marketnya juga mudah-mudahan dinas koperasi mensupport kita untuk marketnya juga ya kan ya. Iya. Dengan Itu Harapannya berarti bisa dibilang closing statementnya diharapkan di usahanya naik kelas. Naik kelas gitu ya kak ya. Closing statement nih kakak dari kakak Yanti nih kita minta. Oke, kita sebagai UMKM ya, jangan pernah menyerah dengan apa yang yang benar-benar kamu inginkan. Karena kesuksesan itu berawal dari impian yang besar dan tekad yang kuat. Ayo semangat. Yang kuat. Semangat gitu ya. Nimun juga ada pantun. Makan ubi cilembu madu sangat enak. Ya, cakep. Tapi kalau di madu langsung tak lapar. Dan boleh dimaju ya. nah itu ya pembicaraan kita di sesi podcast hari ini. UMKM berkabar, kami kabari. Salam.